كلمتان حبيبتان إلى الرحمن. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat LC yang berbahagia dimanapun teman-teman berada, alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita begitu banyak nikmat, yang mana nikmat ini tidak akan bisa terhitung oleh alat secanggih apapun. Dan ini yang harus kita syukuri, karena dengan kita mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat itu dan akan membuat kehidupan kita menjadi berkah. Kemudian salawat serta salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pula kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'ut tabi'innya, dan semoga sampai kepada kita semua selaku umat akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah di kesempatan yang ceria ini bersama saya Dede Cahyadi akan membantu acara, yaitu Anda bertanya, LC menjawab. Insya Allah tentunya saya tidak sendiri di sini, saya ditemani langsung oleh Al-Ustadz Ugun Gunansyah. Maka dari itu kita sambut terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Khair, kanannya sehat. Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan semakin sehat, penuh berkah berlimpah. Atur nuhun doa Ustadz. Amin amin. Alhamdulillah di kesempatan ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman kalau mengikuti webinar di hari Ahad tanggal 6 Desember 2020, yaitu tentang temanya Shirathul Mustaqim, jalan pulang bertemu Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena waktu yang terbatas ya teman-teman atau sahabat LC semuanya, kita tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman ajukan. Maka dari itu di sini dalam acara Anda bertanya, LC menjawab, kita jawab, maka insya Allah akan kita jawab di kesempatan kali ini bersama narasumber kita, yaitu Al-Ustadz Ugun Gunansyah. Tapi sebelum ke pertanyaan yang berkaitan di webinar kemarin, Ustadz, ada satu pertanyaan yang memang ini lagi hangat-hangatnya Ustadz, lagi viral-viralnya, mengenai nanti di hari akhirat nanti, atau tepatnya di hari kiamat nanti, tentang amal apa saja, kemudian pengadilan apa yang pertama kali diproses di hari kiamat tersebut Ustadz. Gimana Ustadz? Baik, atur nuhun Kang Dede Cahyadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Sahabat LC yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur hari ini kita masih terus diberikan kemudahan oleh Allah melaksanakan thalabul ilm. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Kemudian kita dari mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa mengamalkannya. Ya. Juga mudah-mudahan kita diberikan istiqomah di dalam mengamalkan, berikan kesabaran juga di dalam mendakwakan ilmu yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ini penting sekali, spirit kita bersama-sama mencari ilmu. Kita semuanya ya, tanpa terkecuali, baik saya ataupun Kang Decah, juga untuk semua sahabat-sahabat LC. Ya, kebutuhan kita tentang ilmu ini melebihi kebutuhan kita daripada makan, minum, bahkan kuota gitu ya. Ini sangat penting ya ilmu itu. Bahkan ilmu ini pun bisa mengangkat derajat kita semuanya, juga bisa mengangkat derajat semua kaum. Ya, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bil akharin. Ya, bahwasanya sesungguhnya Allah akan mengangkat ya sebuah kaum itu dengan Al-Qur'an. Begitupun sebuah kaum akan direndahkan, akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena gara-gara Al-Qur'an pula. Ketika Al-Qur'annya dijauhi, ketika dia tidak bersahabat dengan Al-Qur'an, ya ini menyebabkan keruntuhan harga diri baik pribadi ataupun sebuah masyarakat ataupun sebuah bangsa. Begitu pula hadis yang lain tentang urgensi kenapa kita harus senantiasa mengkaji, senantiasa mempelajari ilmu-ilmu syar'i, ya bertanya. Ini di acara yang keren banget ini Kang Dede ya. Anda bertanya, LC menjawab. Bukan saya menjawab ya, LC. Karena LC sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawabannya gitu ya. Kunci jawabannya. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, ya hadis riwayat muttafaqun alaih ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ya, barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala,
maka salah satu barometernya adalah tentang ilmunya. Ya, dia diberikan semangat menuntut ilmu agama, semangat menuntut ilmu syar'i. Ya, begitupun dalam hadis yang lain tentang pentingnya ilmu ini, Kang Deca ya juga sahabat LC yang lain ya, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Ya, mencari menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Sehingga mudah-mudahan di acara Anda bertanya ya, LC menjawab, kita diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tadi pertanyaan sangat keren sekali ya, dibuka oleh Kang Decah ya. Jadi pertanyaan ini sangat penting sekali ya, sahabat LC. Berbicara tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah itu ada yang mahdhah, yang langsung hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, ada yang ghair mahdhah ya, bisa dikatakan ini horizontal ya, atau bisa dikatakan ini adalah muamalah antara seorang manusia dengan manusia yang lainnya. Nah, di sini dijelaskan dalam sebuah hadis sahih ya, riwayat Imam Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu as-shalah." Ya, dalam hadis yang lain ada redaksi awwalu ma yuhasabu ya bihil 'abdu ya yaumil qiyamah, yaitu as-shalah. Perkara pertama ketika hubungan mahdhah ya dengan Allah Subhanahu wa taala yang akan dihisab, yang akan diproses ini Kang Dede ya juga sahabat LC dari amal-amal seorang hamba adalah perkara salat. Ya, jadi salat ini sangat penting. Ketika salatnya baik ya, ketika salatnya bagus, maka insyaallah amal yang lainnya pun bagus ya, mengikuti. Jadi sholat itu kalau diberikan sebuah perumpamaan ini Kak Decah ya, ini ibarat angka 1 ya. Jadi ketika ada angka 1 di depannya mau ada angka berapapun itu menjadi bernilai. Tapi ketika angka 1 tidak ada, misalkan 0 banyak gitu ya, ada 1 triliun 0, tapi di depannya nggak ada angka 1 gitu ya, itu 0 gitu ya. Jadi dengan sholat ini sangat penting. Jadi sholatnya adalah amal yang pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seorang hamba. Nah, terkait hubungan manusia dengan manusia yang lain, ya maka ini pun ya oleh Allah Subhanahu wa taala ini akan paling duluan yang diproses tentang urusan muamalah hak adami. Ya, kita dengan pihak yang lain, manusia yang satu dengan manusia yang lain, adalah tentang masalah darah, tentang masalah jiwa, tentang masalah kehidupan seseorang. Ya, sehingga di dalam hadis yang sama, ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa awwalu ma yuqda bainan nas fid dima. Ya, dan yang pertama kali yang akan diadili oleh Allah, yang akan disidang oleh Allah, yang akan diproses oleh Allah Subhanahu wa taala antara manusia dengan manusia yang lain. Kalau tadi kan manusia dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini hak adami, ini tentang muamalah. Ini tentang masalah darah. Sehingga dalam Islam, di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini tidak boleh ya menumpahkan darah siapapun tanpa ada haknya. Karena urusan darah, ya urusan seorang itu hidup ataupun mati, yang mematikan seseorang itu nanti yang pertama kali yang akan disidang, yang akan diadili, ya, yang akan diproses oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam adalah agama wasatiyah, ya, agama yang sangat adil, agama pertengahan. Sehingga mudah-mudahan dengannya kita terus menjaga solat-solat kita, kita menjaga muamalah yang satu dengan yang lain, ya, kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil qiyamah. Demikian Kak Deca. Baik, Masya Allah Ustaz. Mudah-mudahan kita semua paham dan bisa mengamalkannya untuk selalu taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung aja Ustaz. Ya. Kita buka pertanyaan, kita pecahkan telur. Yang kedua. Pertanyaan yang kedua dalam tema yang kemarin yaitu Shiratal Mustaqim, jalan pulang bertemu Allah Subhanahu wa taala, yang belum sempat kami jawab. Tapi pertanyaannya dari Airinda, orang Cianjur nih Ustaz. Masya Allah. Pertanyaannya,
Bagaimana agar kita tetap istiqomah dalam keimanan kita menuju shiratal mustaqim? Mangga Ustaz. Baik, Kang Dede juga sahabat LC, istiqomah itu adalah harapan kita semuanya. Betul Ustaz. Ya, angan-angan kita. Semua kita mengidamkan mengidam-idamkan yang namanya istiqomah. Namun jarang sekali kita berpikir ya bahwa istiqomah itu adalah buah. Istiqomah itu adalah hasil, ya, yang dimana prosesnya itu, ya, Kak Decah ya juga sahabat LC, ini diawali dari menuntut ilmu syar'i, ya, dari menuntut ilmu syar'i, ya, dari ilmu itu kita melihat, kemudian kita mendengar, ya, kemudian kita memahami apa itu arti tentang keimanan, ya, kemudian dari ilmu itu kita tahu, ya, ada yang halal, kemudian ada yang haram, gitu ya, sehingga bagaimana dari ilmu itu menuntun kita untuk beramal, ya, beramal. Kemudian apa? Dalam beramal itulah kita harus bermujahadah. Mujahadah itu adalah sungguh-sungguh. Ya, badzul wus'i, ya, mengerahkan semua daya kekuatan kita untuk melaksanakan amal-amal, untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini penting sekali yang namanya mujahadah. Karena semuanya perlu mujahadah. Seperti sholat yang 5 waktu, ya, khusus katakanlah sholat yang wajib dulu saja ini, Kang Dede ya, juga sahabat LC ini sebetulnya tidak disukai oleh apa? Oleh nafsu, oleh jiwa kita. Maka di situ perlu kita melaksanakan mujahadah, paksa diri kita, ya, melaksanakan ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, ya, melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tentang istiqomah, Allah berfirman dalam Quran surat Al-A'qaf, ya, ayat yang ke-13, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Ya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, ya, kemudian mereka beristiqomah. Diawali dari iman dulu, ya, diawali dari ilmu dulu, baru setelah itu mujahadah terus. Allah berikan kita insyaallah istiqomah. Jadi ketika hati seseorang hamba ini sudah istiqomah, ya, istiqomah tentu tadi di atas ilmu, ya, ilmu syar'i, di atas keimanan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya ada dibangun rasa khosyah, ya, rasa takut, kemudian mahabbah, ya, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, juga harapan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika qalbu ini adalah seperti panglima, ya, seperti raja, maka anggota badan yang lain akan ngikutin, gitu ya, akan mengikuti. Ya, begitupun di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika Rasulullah SAW ada yang bertanya, ya, dari Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi, beliau berkata, aku bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku di dalam Islam satu perkataan yang aku tidak akan bertanya lagi kepada kepada orang lain selain engkau. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qul amantu billah tsumma istaqim. Ya, katakanlah aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian istiqomahlah. Jadi awali dengan ilmu syar'i sehingga tumbuh keimanan di dalam diri kita, kemudian tumbuh kemauan untuk bisa melaksanakan iman, melaksanakan ilmu sehingga membuahkan amal, terus mujahadah. Mudah-mudahan Allah berikan istiqomah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian Kak Deca. Masya Allah. Hatur nuhun Ustaz. Sami. Terima kasih juga kepada Airinda dari Cianjur yang sudah bertanya, ya, terima kasih. Mudah-mudahan bisa paham, ya. Kemudian pertanyaan yang kedua Ustaz. Ya. Pertanyaan kedua dari Sylvia Nurul Alfiah. Siap. Ini tidak tahu dari mana ya Ustaz. Kayaknya dari Ciawi apa Cinangneng nih Ustaz? Bumi Allah. Bumi Allah, ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustaz. Diizinkan. Bagaimana ketika kita mempunyai niat baik terhadap orang lain, tetapi orang itu malah menganggap perbuatan kita itu buruk? Ya. Apakah harus dilanjutkan atau bagaimana Ustaz? Iya.
Baik, sahabat LC yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik dan buruk itu ya di dalam Islam itu timbangannya adalah syariat Islam itu sendiri. Ya. Jadi jangan sampai baik dan buruk itu timbangannya adalah mimpi. Ya. Atau misalkan ada apa namanya? Tanda-tanda alam misalkan ya. Nah, ini bukan itu. Jadi baik dan buruk itu timbangannya adalah syariat ya, syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik dan buruk itu adalah Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik dan buruk itu adalah timbangannya hukum halal ataupun hukum haram. Ya, kalau halal kita pilih. Ya, kemudian kalau kebalikannya haram ya kita campakkan. Ya, dan ketika melihat kemungkaran, ya ketika kita melihat kemungkaran misalkan di lingkungan ataupun di saudara kita, maka sebagai seorang muslim ya kita punya kewajiban untuk mengubahnya. Ya, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, ya Nabi bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi." Ya, jika di antara kalian melihat ada kemungkaran, sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, ya tidak sesuai dengan Al-Qur'an, tidak sesuai dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falyughayyir biyadihi. Rubah dengan tangannya. Ya, dengan kekuasaannya, dengan kemampuannya. Fa illam yastati, dan ketika dengan tangan tidak mampu, fa bilisani. Maka berikanlah atau rubah dengan apa? Dengan lisan-lisan kita. Ya, dinasihati dengan cara yang baik. Ya, kemudian diberikan dakwah ya dengan ucapan-ucapan yang penuh dengan hikmah gitu ya, penuh sopan santun ya. Bagaimana kalau dengan tadi tangan tidak bisa, lisan juga berat misalkan ya, maka fa illam yastati fa biqalbi. Maka di dalam Islam ada pilihan yang ketiga. Ketika dengan tangan belum mampu ya, juga dengan lisan juga tidak mampu, maka dengan mengingkari dengan qalbu kita. Mengingkari, kemudian kita jangan ikut nimbrung di situ. Ya, jangan ikut kongkow-kongkow di situ. Kita harus meninggalkan, misalkan kalau ada satu majelis keburukan, ya di situ adalah majelis ghibah misalkan ya. Ketika kita tidak bisa merubah dengan tangan kita, tidak bisa merubah dengan lisan kita, maka dengan mengingkari dalam hati itu kitanya jangan nongkrong di situ, Kang Dede. Ya, kita harus apa? Harus pergi dari situ. Ya, harus keluar dari majelis ghibah tersebut seraya mendoakan mereka, ya mendoakan mereka mendapatkan hidayah, kemudian punya niat suatu saat saya harus memberikan nasihat melalui perkataan saya, gitu ya. Nah, pertanyaan ini tergantung konteksnya ini, Kang Dede ya, juga sahabat LC. Kalau misalkan ada teman yang bertanya ya, tidak menutup aurat ya, dan belum dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian sahabat penanya ini ya punya niat untuk mendakwahinya ini, maka lanjutkan niat itu. Ya, lanjutkan rencana baiknya itu. Ya, tentu dengan cara-cara yang bagus, dengan akhlak yang mulia, dengan perkataan yang santuy gitu ya. Jangan arogan gitu kan, ngegas gitu. Lembut-lembut. Ya, lemah lembut dalam menyampaikan nasihat kepada rekannya ataupun kepada sahabatnya, misalkan tadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Atur nuhun Ustaz, setelah menjawab pertanyaan dari Sylvia Nurul Alfiah, ya mudah-mudahan Teh Sylvia Nurul Alfiah paham dan terus lanjutkan ya. Jangan kumeok memang dipacok ya Ustaz. Jadi tetap melanjutkan niat baiknya, jangan sampai tergoda oleh setan untuk tidak melanjutkan dakwah tersebut. Ya. Kemudian pertanyaan yang keempat nih Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara agar mendapatkan siratal mustaqim dengan mudah tanpa godaan setan? Ini pertanyaan dari Nurul Ilma, entah di mana, tentunya di bumi Allah. Di bumi Allah ya. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Kak Recah ya, juga sahabat LC. Nah, ini penyakit kita semuanya ya. Semuanya ingin serba instan. Jadi ternyata baik di dalam meraih urusan-urusan dunia, apalagi untuk meraih urusan akhirat ini nggak ada yang instan gitu ya. Nggak ada tanpa ada halangan, tanpa ada perjuangan yang harus kita kobarkan gitu ya. Sebagaimana seorang pemuda itu kan, untuk mempertahankan atau untuk maju ya,
menghadapi siapa? Calon mertuanya gitu ya. Jadi perlu apa? Perlu pengorbanan gitu ya untuk membujuk gitu ya, untuk memediasi gitu ya, bagaimana si bapak bisa memberikan siapa? Anak wanitanya gitu ya untuk dihalalkan gitu ya. Perlu perjuangan ya. Nah, apalagi ketika berbicara setan tadi ya, godaan setan. Itu setan mah udah kegiatannya, ya, aktivitasnya, kesibukannya, job desk-nya ya menggoda manusia gitu ya. Menggoda manusia. Jadi kita tidak akan bisa lepas dari godaan setan. Walaupun pada hakikatnya KDD ya juga sahabat Elisa bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ya ayat 76 tentang hakikat godaan setan. Allah menjelaskan ya bahwa inna kaida syaitani kana dha'ifa. Ya sesungguhnya tipu daya setan itu ya godaannya itu sebetulnya dhaif ataupun lemah. Ya tidak bisa memberikan efek yang bisa mempengaruhi seorang hamba. Tapi pertanyaannya, hamba seperti apa dulu yang sang hamba ini nanti mental ya, atau setan tidak bisa menerobos, setan tidak bisa menggoda seorang hamba. Nah, ini menarik gitu ya. Jadi sejatinya ya setan itu tidak diberikan kekuasaan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memaksa manusia mengikuti siapa? Mengikuti kesesatan setan. Ya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ya dalam Quran surat Al-Isra ya ayat 65, inna ibadi laisa laka alaihim sultanun wa kafa bi rabbika wakila. Ya sungguhnya hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, kamu tidak akan dapat berkuasa atas mereka. Ya. Jadi Allah mengatakan kepada siapa? Kepada setan, kepada iblis. Jadi setan tidak bisa menguasai siapa? Hamba-hambaku. Berarti ketika hamba-hambaku adalah seorang hamba yang senantiasa menghamba, ya, yang senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan cukuplah Rabbmu sebagai penjaga. Jadi dikuatkan di dalam Quran surat Al-Hijr ayat 40. Ya ketika setan atau iblis berjanji ya bahwasanya akan menguasai, ya akan merebut jalan Shirathul Mustaqim dari semua hamba. Kemudian iblis sendiri yang mengatakan illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali aku takluk. Ya, aku give up gitu ya, aku menyerah. Kalau menghadapi siapa? Hambamu wahai Allah di antara mereka yang mukhlasin. Mereka yang benar-benar mengikhlaskan ibadahnya, mereka benar-benar mengikhlaskan ketundukannya, semua amal-amalnya kepada siapa? Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan harap ya kita ini gabut gitu ya, tidak digoda oleh setan itu ya, leha-leha. Justru dengan gabut ya, nggak jelas itu ya, nggak punya tujuan apa yang mau dikerjakan gitu ya, itu sudah dijerat oleh siapa? Oleh godaan setan. Ya. Sehingga apa? Kita harus banyak bertawuz ya kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan-godaan iblis ya, dari godaan setan. Banyak terus auzubillahi minasyaitonirrajim, auzubillahi minasyaitonirrajim, auzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian apa lagi? Harus banyak merutinkan mudawamah, istiqomah, doa atau zikir pagi dan petang. Habis subuh berzikir ya. Doa di pagi hari yang sudah disunahkan oleh siapa? Oleh Rasulullah SAW. Begitupun menjelang malam ya, sebelum maghrib atau pada asar kita membaca doa di petang hari. Begitupun ketika malam hari ya, sebelum tidur baca juga ya doa-doa. Kemudian apa yang disunahkan oleh siapa? Oleh Rasulullah SAW, agar kita tidak dikepung ya, tidak digoda oleh siapa? Oleh setan. Kemudian juga jangan lupa tentunya kita harus rajin-rajin menuntut ilmu syar'i. Kembali kepada menuntut ilmu syar'i ya, sahabat LC. Karena kita tahu setelah menuntut ilmu syar'i itu mana perbuatan-perbuatan yang bisa menjauhkan diri kita dari setan, atau justru kita melakukan perbuatan-perbuatan yang setan itu semakin demen kepada kita, gitu ya. Contohnya apa? Ya melakukan kesyirikan-kesyirikan. Ya ketika ada lewat pohon besar, ya punten-punten anak kelinci mau lewat misalkan, ya makin greget setan, ya makin makin ingin menerkam kita setan, ya semakin pede setan kalau kita agungkan dia. Tapi ketika menuntut ilmu syar'i, tahu tentang
perkara-perkara ketauhidan, ilmu tentang tauhid, ya, bahwasanya hanya Allah Al-Khaliq, hanya Allah Al-Mudabbir, ya, Allah satu-satunya pencipta, Allah satu-satunya mengendalikan semua makhluk ciptaannya. Jadi nggak ada itu sekarang kamus ketika di gelapnya malam, ya, atau di angkernya sebuah tempat harus apa? Minta izin lewat dulu. Betul, Ustaz. Ya, karena sudah tahu tentang ilmu tauhid gitu ya. Jadi menuntut ilmu syar'i, memahami syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, ya, memahami juga pentingnya kenapa kita harus mengikhlaskan semua ibadah kita, niat-niat kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setan, iblis, dia akan menjauhi orang-orang yang mengikhlaskan semua ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah. Hatur nuhun Ustaz telah Ya. menjawab pertanyaan dari Teh Nur Ilma. Jadi buat kita semua untuk mendapatkan si dia pun perlu pengorbanan ya Ustaz. Pengorbanan. Apalagi untuk mendapatkan Surga surga ya, jannah Allah Subhanahu wa taala. Kalau jalan siratal mustaqim, kalau nggak digoda nggak seru ya Ustaz. Nggak seru. Jadi sesuatu yang mulia harus diperjuangkan Iya. dan harus tahan godaan. Tapi Ustaz, pertanyaan yang kelima Ustaz yang disampaikan dari Adi Cuboh Masya Allah. dari Bumi Allah ya. Bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam ya. Saya mau bertanya, apakah ketika di akhirat nanti, apa benar kita tidak bisa membantu keluarga kita? Apa alasan dan sebabnya Ustaz? Ya, ya tergantung konteksnya ini Betul, ya. Ustaz. Kak Dede juga sahabat LC. Ketika terkait dengan amalan masing-masing ya amalan masing-masing, kita tidak bisa saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Ya, misalkan dosa seseorang bisa di-share misalkan ya kepada orang lain kecuali dalam perkara-perkara kezaliman di situ. Ada pengadilannya di Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sisi yang kedua, ya di dalam syariat Islam, ketika konteksnya adalah kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala satu dengan yang lainnya bisa memberikan syafaat, maka pertanyaan ini tidak tepat. Ya, justru ketika dalam konteks seorang hamba diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat, maka bisa jadi ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita memberikan syafaat kepada siapa? Membantu keluarga kita yang lain ketika berada di dalam kesusahan di akhirat. Berarti ngombe ya, artinya ngombe itu mampir di mana? Nauzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak terjadi ya. Harapan kita kepada Allah, mampir di mana? Di neraka. Nauzubillah min dzalik. Nah, dalam syariat Islam ya sahabat LC, ada pembahasan tentang masalah syafaat. Jadi syafaat ini adalah pertolongan dari pihak lain yang Allah izinkan. Ini tidak sembarangan ya, tidak sembarangan syafaat ini. Jadi pertolongan dari pihak lain yang Allah izinkan untuk memberi syafaat kepada yang diizinkan untuk menerima syafaat. Dan itu pun atas pilihan izin dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Najm ya ayat 26, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ayyadzanallahu liman yasha wa yarda. Ya, dan berapa banyak malaikat di langit. Ya, jumlahnya kita tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Akan tetapi syafaat mereka sedikit pun tidak akan ada gunanya kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan izin. Ya, kalau Allah tidak berikan izin. Ya, mengizinkan bagi orang yang dikehendaki dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama membagi syafaat ini menjadi dua bagian. Ini penting ya diketahui oleh kita semuanya. Karena ini pun adalah bagian dari keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang masalah syafaat. Syafaat yang pertama ini syafaat yang sifatnya umum. Ya, maknanya umum. Yaitu Allah mengizinkan kepada salah seorang dari antara hamba-hambanya yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang soleh tentunya ya, untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang diperkenankan untuk diberikan syafaat. Dia orang-orang yang diizinkan, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, layak menurut Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan syafaat. Ya, bisa syafaat itu diberikan oleh Allah kepada para nabi. Ya, para nabi ya. Kemudian
Nabi Muhammad SAW ya tentunya, atau kepada orang-orang yang jujur, ya siddiqin atau syuhada. Ya, ini orang-orang yang siddiq, ya, orang-orang yang soleh yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala nanti, kemudian orang-orang para syuhada, ya, itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan apa? Memberikan syafaat kepada penghuni neraka dari kalangan orang-orang beriman. Ya, karena di dalam keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah bisa jadi ya seorang hamba itu tadi mampir dulu kemana? Ke neraka diakibatkan dosa-dosa besarnya. Ya, ini bisa jadi, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikan, juga dari dosa besar, ya termasuk dari dosa kecil. Ya tidak boleh menyepelekan dosa-dosa kecil. Maka orang-orang soleh tadi, ya, yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat kepada orang-orang beriman, ya, yang berbuat maksiat, agar mereka segera ya minta kepada Allah Subhanahu wa taala dikeluarkan dari neraka. Ya, itu ada ya di dalam keyakinan Islam, keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Itu syafaat secara umum. Ada juga syafaat artinya ada secara khusus. Ya, sebagaimana dari kecil kita mendengar, ya, bahkan ini menjadi nadom, puji-pujian sebelum datang masuk waktu sholat. Apa tuh dulu puji-pujiannya, datang sakabe jalma, gitu kan, pokoknya begitulah ya. Jadi diceritakan nanti di hari kiamat itu semua orang mencari pertolongan ya kepada Nabi Adam, kepada semua rasul. Ternyata mereka tidak bisa memberikan syafaat. Maka akhirnya memberikan syafaat spesial yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini syafaat secara khusus. Siapakah beliau? Yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di akhirat seseorang bisa menolong yang lain, ya, ketika dalam hal syafaat. Ya, yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga orangnya yang menerima itu pun yang dipilih, yang diizinkan, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Insyaallah. Hatur nuhun Ustaz, Ya. sudah menjawab pertanyaan dari Adi Cubo, dan terima kasih juga kepada Akhi Adi Cubo yang telah mengirimkan pertanyaannya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian pertanyaan yang ke-6 Ustaz, ya, sebelum kita tutup nih. Ada pertanyaan dari Indah Kurniawati dari seberang sana Ustaz, dari Riau. Ingin bertanya, Ustaz mau nanya, Ya. benarkah ayah dan suami menanggung dosa perempuan? Iya. Silakan, Ustaz. Ya. Kalau bisa nitip ya enak gitu ya. Enak tuh, Ustaz. Kan suka ada orang yang dan ini nggak boleh dalam syariat ya. Betul. Ini masuknya istihza. Ini mengolok-olok syariat. Diajak sholat, udah titip aja deh. Nah, itu nggak boleh itu. Titip gitu kan. Diajak kebaikan, udah titip kamu aja gitu kan. Ini nggak boleh istihza ya dalam syariat. Sahabat LC yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Islam ini tidak ada yang namanya dosa warisan. Ya, tidak ada. Misalkan Nabi Adam alaihissalam mewariskan dosa untuk siapa? Untuk anak cucunya, itu tidak ada, ya. Itu tidak ada dalam keyakinan Islam. Apa dalilnya? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-An'am, ya, ayat 164. Allah berfirman, "Wala taziru waziratu wizra ukhra." Ya, tidak ada seorang yang berdosa, ya, tidak akan memikul dosa orang lain, ya. Jadi tidak ada, ya, dan seorang yang berdosa itu tidak memikul dosa orang lain. Ya, Imam Ibnu Katsir yang menjelaskan dalam tafsirnya, beliau menjelaskan bahwa demikianlah hukum, ya, balasan yang sangat adil dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalkan seorang melakukan kemungkaran, ya, kemudian dari kemungkaran itu dosanya pun akan diberikan, ya, kepada orang yang tidak melakukan kemungkaran, ya, ini tidak adil, ya, hukum. Akan tetapi hukum Allah sangat adil. Jadi tidak ada yang namanya dosa warisan. Ya, ketika seorang melakukan dosa, maka itu akan dipikul oleh pelakunya. Ya, orang-orang yang melakukan dari perbuatan jelek, ya, maka jelek pula balasannya. Jadi ingatlah bahwa seorang tidak akan memikul dosa yang diperbuat oleh orang lain. Itulah keadilan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Masyaallah.
Hatur nuhun Ustaz sudah menjawab pertanyaan terakhir dari Indah Kurniawati dari Riau, dan terima kasih juga kepada Ukhti Indah Kurniawati yang sudah melontarkan pertanyaannya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Tapi Ustaz, nampaknya kita harus cukupkan waktunya sampai di sini saja. Hatur nuhun Ustaz Sami-sami. Kang Deca. membantu menjawab. Insyaallah mudah-mudahan teman-teman sahabat LC Amin. paham, dan tentunya ini sebuah ilmu baru ya, wawasan baru. Mudah-mudahan teman-teman semua tetap semangat dalam menuntut ilmu dan tentunya istiqomah. Jangan lupa Kang Deca untuk Ustaz. like, Comment, share, and subscribe. Dukung terus program dakwah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan pahala yang berlimpah. Amin, Allah ya Rabbal taala alamin. alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كلمتان حبيبتان إلى الرحمن